Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira ketika wahyu tersebut pertama kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Jibril pertama kali mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, maka setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kembali dan pulang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dan menceritakan tentang berita yang beliau alami. Dan beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku mengkhawatirkan diriku. Sungguh aku mengkhawatirkan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu radhiyallahu anha, maka Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha beliau menghibur dan menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan suami beliau. Kalla, sekali-kali tidak. Jangan takut, jangan khawatir. Wallahi ma yukhzikallahu abadan. Sungguh demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakanmu selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Kemudian setelah itu Khadijah radhiyallahu taala anha menyebutkan sifat-sifat dan akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya akhlak tersebut sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi dan rasul. Maka kata Khadijah radhiyallahu anha, innaka latasilur rahim wa tahmilul kal wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Karena sesungguhnya engkau adalah seorang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Engkau adalah seorang yang menanggung beban orang lain, memberikan pertolongan kepada orang lain, mengusahakan dan memberikan sesuatu kepada seorang yang tidak punya, seorang yang membutuhkan. Engkau adalah seorang yang memuliakan tamu, dan engkau adalah seorang yang banyak menolong orang lain untuk menunaikan dan memperoleh haknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Sehingga di dalam hadis ini ada persaksian dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tentang kemuliaan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau adalah seorang yang suka menyambung tali silaturahim. Dan beliau adalah seorang yang ringan tangan dalam artian menolong orang lain, menanggung beban dari orang lain, memberikan pertolongan, memuliakan tamu, dan hal-hal yang lainnya yang merupakan akhlak yang mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini persaksian yang pertama dari istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Persaksian yang kedua, kata beliau, atsani syahadatu kuffar Quraisy inda binaihim al-Ka'bah. Yang kedua adalah persaksian dari orang-orang kafir Quraisy tatkala mereka membangun Ka'bah. Walamma qamat Quraisyun bi bina'il Ka'bati qabla bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tanaza'u fi raf'il hajaril aswad ila makanihi. Tatkala orang-orang Quraisy mereka melakukan pembangunan Ka'bah, merenovasi Ka'bah, yang mana ini terjadi sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diangkatnya Rasulullah sebagai seorang nabi dan rasul. Maka tatkala orang-orang Quraisy mereka merenovasi Ka'bah, tanaza'u fi raf'il hajaril aswad ila makanihi, maka mereka berselisih tentang siapa yang berhak untuk meletakkan hajar aswad, dikembalikan kepada tempatnya. Masing-masing kabilah, masing-masing suku merasa dia yang lebih berhak untuk meletakkan Ka'bah kembali pada tempatnya. Sehingga akhirnya apa? Mereka berselisih orang-orang Quraisy ketika itu. Wattafaqu ala tahkimi awwali man yadkhulu alaihimul bab. Kemudian mereka bersepakat
untuk menjadikan hakim siapapun yang pertama kali masuk pintu. Jadi mereka sepakat orang yang pertama kali masuk melalui pintu, maka dia yang akan dijadikan sebagai hakim untuk menjadi penengah di dalam memutuskan perselisihan di antara mereka. Fakana awwalu dakhilin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafarihu jami'an, dan ternyata orang yang pertama kali masuk dari pintu tersebut adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fafarihu jami'an, maka ketika mereka mengetahui orang yang pertama masuk adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka bergembira. Ya. Wa qalu ja'al amin, ja'a Muhammad. Dan mereka mengatakan ja'al amin, telah datang al-amin, orang yang terpercaya. Sehingga bahkan orang-orang Quraisy sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul, mereka telah menggelari Nabi Muhammad SAW dengan gelar yang mulia, yaitu al-amin, orang yang terpercaya. Waqad kanu yulaqibunahu bilaqabil amin lima ya'lamunahu min amanatihi, dan dahulu mereka orang Quraisy menggelari dari Nabi Muhammad SAW dengan al-amin karena mereka mengetahui tentang bagaimana amanahnya Rasulullah SAW. Bahwasanya beliau adalah seorang yang jujur dan amanah. Sehingga Nabi Muhammad SAW beliau diberikan gelar dengan gelar Al-Amin. Sehingga ini menunjukkan bahkan sebelum Nabi diangkat sebagai seorang Nabi dan Rasul, beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia, bahkan dijuluki dengan julukan yang mulia, yaitu Al-Amin oleh orang-orang Quraisy. Persaksian yang ketiga, qala syahadatu kuffari Quraisy bisidqihi sallallahu alaihi wasallam. Persaksian orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sebelumnya tentang bagaimana amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau adalah orang yang bertanggung jawab dan tidak mengkhianati amanah yang diberikan kepada beliau, maka di kesempatan yang lain, di hadis yang lain, menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy mereka mengakui kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thabata fi sahih al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam lamma nazala alaihi wa andir ashirataka al-aqrabin su'ada ila as-safa wa ja'ala yunadi. Dan telah datang di dalam sahih al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW tatkala diturunkan kepada beliau ayat wa andir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Yang mana ini perintah barakallahu fikum kepada Rasulullah SAW untuk memulai dakwah secara jahriyah, untuk memulai dakwah secara terang-terangan atau jahr. Maka tatkala ayat ini turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sa'ada ila Safa, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke bukit Safa. Faja'ala yunadi, kemudian beliau memanggil dan menyeru, ya bani Fihrin, ya bani Adi, libutuni Quraisy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil, wahai bani Fihr, wahai bani Adi, yang mana ini merupakan induk dari suku Quraisy, dari bangsa Quraisy. Hatta ijtama'u, hingga akhirnya orang-orang Quraisy mereka semuanya berkumpul. Faja'ala ar-rajul idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyandura ma huwa. Bahkan sampai-sampai seseorang apabila dia tidak mampu untuk keluar melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mengutus seseorang untuk melihat apa yang terjadi. Faja'ala Abu Lahbin wa Quraisy faja'a Abu Lahbin wa Quraisyun faqala ara'aytum
Law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an taghira 'alaikum akuntum musaddiqiyya. Maka tatkala telah datang Abu Lahab, telah datang orang-orang Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bagaimana pendapat kalian andaikan aku beritakan bahwasanya ada pasukan berkuda di wadi ini yang ingin untuk menyerang kalian, apakah kalian akan membenarkan diriku?" Qalu na'am, maka orang-orang Quraisy mengatakan na'am, iya. Qalu na'am ma jarabna 'alaika illa sidqan, kami tidak mendapati dirimu kecuali engkau adalah orang yang jujur. Ma jarabna 'alaika illa sidqan. Kami berpengalaman dengan dirimu dalam banyak muamalah bahwasanya engkau adalah seorang yang jujur. Berarti ini apa? Persaksian dari orang-orang kafir Quraisy bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday 'adzabun syadid." Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan kepada kalian yang mana di hadapanku adalah ada azab yang pedih. Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab mengatakan, "Tabban laka ali hadza jama'tana." Sungguh celaka dirimu, apakah untuk urusan seperti ini engkau mengumpulkan kami? Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi syahid kita perkataan orang-orang Quraisy, "Ma jarabna 'alaika illa sidqan." Kami tidak mendapatkan pengalaman darimu dalam muamalah denganmu kecuali engkau adalah seorang yang jujur. Maka di sini barakallahu fikum persaksian dari mereka orang-orang Quraisy. Persaksian yang keempat, syahadatu Abi Jahlin bisidqihi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah persaksian Abu Jahal tentang kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqaddama al-hadits alladhi rawahu al-Hakim bi sanadin ala syart asy-syaikhain anna Aba Jahlin qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nukadzibuka walakin nukadzibu ma ji'ta bihi." Telah berlalu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim rahimahullah dengan sanadnya yang sesuai dengan syarat Syaikhain bahwasanya Abu Jahal mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna la nukadzibuka." Sesungguhnya kami itu tidak mendustakan dirimu. Maksudnya apa? Kami itu tetap meyakini engkau adalah seorang yang jujur. Lakin nukadzibu ma ji'ta bihi, namun kami ini mendustakan apa yang kau bawa. Itu berupa risalah kenabian. Ini yang didustakan oleh Abu Jahal dan yang semisal dengannya dari orang-orang Quraisy. Sehingga syahidnya di sini perkataan Abu Jahal, "Inna la nukadzibuka," sesungguhnya kami ini tidak mendustakan dirimu, menunjukkan bahwasanya Abu Jahal dan orang-orang Quraisy masih meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang jujur. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun." Sesungguhnya kami telah mengetahui bahwasanya perkataan mereka menjadikan engkau sedih. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Maka sesungguhnya mereka tidaklah mendustakan dirimu, akan tetapi orang-orang yang zalim dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang ingkar. Walamma qala lahu al-Akhnas ibnu Syariq, dan demikian pula tatkala Akhnas ibnu Syariq mengatakan kepada Abu Jahal, "Ya Abul Hakam, akhbirni an Muhammadin asadiqun huwa am kadhib." Al-Akhnas bin Syariq mengatakan, "Wahai Abul Hakam," yang ini adalah kunyahnya Abu Jahal. "Wahai Abul Hakam, akhbirni an Muhammadin, beritakan kepadaku tentang Muhammad, asadiqun huwa am kadhib." Apakah dia adalah seorang yang jujur ataukah dia adalah seorang yang pendusta?
Faqala, maka Abu Jahal mengatakan, waihak wallahi inna Muhammadan sadiqun wa ma kadzaba Muhammadun qad ila akhirih. Abu Jahal mengatakan, waihak celaka engkau. Wallah, sungguh demi Allah, inna Muhammadan sadiqun, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah seorang yang jujur. Wa ma kadzaba Muhammadun qad, dan tidak pernah Muhammad ini dia berdusta sama sekali. Segini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan ya tentang persaksian-persaksian dari mereka orang-orang Quraisy akan kejujuran, akan amanah dan akhlak dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Kemudian yang setelahnya ada kisah yang panjang ya, dari persaksian Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu di hadapan Hiraqal ya. Wallahu a'lam bishawab, karena ini agak panjang, insyaallah kita akhirkan di kesempatan yang lainnya, dan karena satu dan lain hal alafu minkum ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari apa yang telah kita pelajari. Nas'alullaha an yaj'alana wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil